Ryan Garcia mengalami pasang surut pada tahun 2024, beralih dari kemenangan terbaik sepanjang karirnya menjadi larangan bertanding selama 1 tahun. Namun meskipun belum dapat bertinju secara profesional hingga bulan April 2025, tampaknya Garcia akan kembali ke atas ring bulan depan melawan seorang petarung yang kurang dikenal di dunia barat, Rukia Anpo. Siapakah Rukia Anpo? Mari kita telusuri. Petinju kelas super ringan yang tengah berjuang menghindari larangan bertanding akibat doping, Ryan Garcia akan kembali ke dalam ring dalam pertarungan tidak resmi yang akan digelar di Jepang pada tanggal 30 Desember tepat di akhir tahun ini. Garcia akan bertinju dalam pertandingan eksibisi yang melibatkan Rukia Anpo sebagai lawan berikutnya. Anpo sendiri sebelumnya pernah ikut serta dalam pertandingan eksibisi di tahun ini saat melawan Manny Pacquiao dan menjadi berita utama karena mencoba melepaskan blok dari petarung Filipina tersebut. Dari aksi petinju itu, Garcia mengatakan jika dia ingin membalaskan dendamnya atas nama Pacquiao yang berhasil menahan serangan blok dari mantan juara asal Filipina. Aku tidak sabar untuk mengalahkan Anpo karena mencoba mengalahkan legenda Manny Pacquiao. Manny sudah melewati masa jayanya dan tindakannya yang mencoba mengalahkannya membuatku kesal. Aku akan mengalahkannya dan memberinya pelajaran tentang rasa hormat, kata Ryan Garcia dalam pernyataan yang dikirim ke World Boxing News. Sementara itu di sisi lain kelihatannya pertarungan ini pun sudah tampak memanas. Pasalnya Anpo juga mengklaim akan menjatuhkan Garcia, yang menurutnya petinju itu tidak memiliki seperti apa yang dimilikinya saat ini. Aku akan melampaui Ryan dalam hal ukuran, kecepatan, kekuatan, segalanya. Jika dia memasuki pertandingan ini dengan perasaan senang, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kekalahan telak. Aku akan menghajar Ryan yang sombong dan angkuh itu dan menunjukkan kepada Amerika siapa sebenarnya pria yang tangguh, kata sang lawan seperti yang dikutip dari World Boxing News. ものすごい激闘を繰り広げてくださった両選手には株式会社ヨギボー代表取締役会長木村誠二様より担当賞としてヨギボーマックスウィナー Pertandingan tersebut akan ditayangkan sebagai acara bayar pertayang di Fanmio yang memasuki bisnis pertarungan dalam skala lebih besar dengan menyiarkan pertarungan tinju antara Jorge Masvidal dan Nate Diaz di tahun ini. Meskipun demikian, hal itu tidak berlangsung tanpa kontroversi karena Garcia seharusnya menjalani larangan penggunaan narkoba setelah dinyatakan positif menggunakan Osterin, obat peningkat performa, sehari sebelum dan pada hari pertarungan besar Garcia melawan Devin Haney. Meskipun Haney yang pada saat itu menang 4 hingga 5 ronde berturut-turut berdasarkan kartu penilaian juri, Garcia membalikkan keadaan di ronde ke-7, 10, dan 11 dengan mencetak knockdown di setiap ronde tersebut. Pertarungan itu pun berakhir dengan pertarungan yang brutal dan brilian, namun menjadi kacau ketika laporan selanjutnya menunjukkan Garcia dinyatakan positif menggunakan zat. Selain itu, Garcia juga menimbang 3,2 pon lebih berat dari batas berat 140 pon, yang juga bisa memberikan keuntungan karena dia tidak perlu melakukan pukulan seberat yang dilakukan Haney. World Boxing News melaporkan pada tanggal 4 Oktober lalu bahwa Garcia mungkin akan bertarung sebelum dia memenuhi syarat. Setelah berbicara dengan pendiri Golden Boy Promotion Bernard Hopkins di Los Angeles. Selain itu, Fanmio yang bekerja sama dengan firma pertarungan Jepang ternama Rizin tampaknya tidak terganggu oleh kontroversi tersebut. CEO Fanmio Solomon Engel mengatakan bahwa mereka sangat gembira dapat bekerja sama dengan Rizin dalam acara Garcia versus Anpo. Seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, kami senang bermitra dengan Fanmio untuk menjadikan acara ini spektakuler dan mempersembahkannya kepada para penggemar di seluruh dunia.
Nah, mungkin ada yang penasaran siapa sebenarnya Rukia Anpo yang berhasil melepaskan blok dari Manny Pacquiao. Anpo lahir di Jepang dan memulai debut kickboxing profesionalnya pada usia 16 tahun. Setelah membintangi sebuah dokumenter di mana dia dan saudaranya digambarkan sebagai calon bintang karate masa depan yang telah tampil mengesankan dalam kompetisi di panggung dunia. 8 tahun kemudian dengan rekor 17-6, The Demolition Man menantang Keo Vertix dari Thailand untuk memperebutkan kejuaraan kelas super ringan K1 dan mengklaim penghargaan dunia dengan cara yang kontroversial. Anpo dan Vertix bertarung dengan hasil seri setelah 3 ronde. Namun aturan K1 mengartikan bahwa ronde tambahan akan diperjuangkan yang akhirnya berakhir dengan hasil seri. Di ronde keempat, Vertix diberi kartu kuning keras karena menarik kepala Anpo ke bawah yang menyebabkan kekalahannya di ronde penentuan. Dari kemenangannya ini, Anpo merasa tidak perlu untuk meminta pertandingan ulang dengan Vertix, dan keduanya bertemu untuk pertarungan kedua hanya 6 bulan kemudian. Namun sekali lagi diperlukan ronde tambahan, dan sekali lagi pula Anpo memenangkannya untuk mempertahankan sabuk miliknya. Anpo yang bertarung di sasananya bersama saudara-saudaranya All Wayne di Osaka hanya akan mempertahankan gelarnya 1 kali lagi sebelum kalah melalui KO di ronde pertama melawan Hideki Yamazaki pada tahun 2022 dan naik ke divisi kelas welter serta gagal menantang Masaki Noiri untuk memperebutkan gelar setelah 3 kemenangan berturut-turut di divisi tersebut. Pada tahun 2023, Anpo beralih untuk bertarung bersama waralaba MMA Jepang Rizin dan mengumpulkan 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan dengan waralaba tersebut. Sebelum dia ditawari kesempatan untuk menghadapi legenda pound for pound Manny Pacquiao dalam sebuah eksibisi tinju pada bulan Juli lalu. Pacquiao sebelumnya telah mengincar kesempatannya untuk kembali ke panggung profesional dan dikabarkan berencana memanfaatkan laga eksibisi itu untuk menghilangkan rasa lelah di atas ring sebelum pertarungan gelar dunia melawan juara kelas welter WBC Mario Barrios. Meski demikian, atlet Filipina favorit penggemar berusia 45 tahun itu menjadi sasaran pukulan brutal oleh Anpo, dan pembicaraan tentang kembalinya dia sejak saat itu pun menjadi sunyi, dengan para pendukung di seluruh dunia yang akhirnya menjadi meringis memikirkan versi Pac-Man ini yang berupaya melengsarkan Barrios. Meski demikian, Anpo tetap menuai pujian atas keterampilan tinju yang dia tunjukkan dalam laga eksibisi tersebut, meskipun pertarungan itu secara resmi dinyatakan hasilnya seri. Dan saat ini Ryan Garcia berharap Anpo tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti di saat petinju Jepang itu akan kembali memulai arena profesional keduanya untuk kembali bertarung di dalam ring dalam acara bayar pertayang yang akan digelar pada tanggal 30 Desember di Tokyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.